terkasih, melalui pengalaman peristiwa-peristiwa penampakan Yesus yang bangkit ini, mau mengajak kita untuk hari demi hari kita membuka diri akan rahmat dan bimbingan Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita itu. Karena di sanalah Tuhan Yesus berkarya, Tuhan Yesus membimbing kita, yang tentunya kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 23 April dalam Oktav Paskah. Semoga di akhir pekan ini kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas Kristus yang bangkit dan menjadi teladan ketaatan kepada kehendak-Mu. Bukakanlah bagi kami pintu rahmat kebijaksanaan untuk mewartakan sukacita Injil ke seluruh dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 16 ayat 9 sampai 15. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Saya percaya saudara-saudari bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Di akhir pekan ini, renungan kita masih dalam kaitannya dengan penampakan Tuhan Yesus yang bangkit. Dan satu demi satu peristiwa penampakan itu terungkap di dalam perikop Injil Markus ini yang menegaskan beberapa hal. Yang pertama, peristiwa kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Allah adalah pribadi yang berkuasa. Hanya Allah yang sanggup menghadirkan peristiwa kebangkitan itu di dalam pengalaman manusiawi. Kebangkitan Kristus itu juga berarti kemenangan atas dosa dan maut. Lalu yang kedua, penampakan Tuhan kita Yesus Kristus adalah dasar pertumbuhan iman.
tujuan utama penampakan Kristus itu tidak berakhir pada upaya untuk menghadirkan perasaan takjub, heran terhadap peristiwa yang ada di luar nalar manusia. Penampakan itu dimaksud untuk menciptakan pertumbuhan iman manusia ke arah yang lebih baik, yang lebih matang dan dewasa. Lalu yang ketiga, dan ini yang dikritik oleh Yesus, kedegilan hati. Manusia menjadi pribadi yang tidak percaya itu bukan karena kurangnya bukti tentang kebangkitan. Fakta hadirnya Allah dapat ditemukan di dalam berbagai macam pengalaman manusiawi. Dan yang menjadi tantangan utama di dalam proses pertumbuhan iman manusia itu adalah hati yang keras. Hati yang tidak mau diubah. Atau bahasa Yesus adalah kedegilan hati. Yesus sendiri menyampaikan kritik itu secara terbuka kepada para pengikutnya untuk menghindarkan diri dari kecenderungan kedegilan hati itu. Maka saudara-saudariku yang terkasih, melalui pengalaman peristiwa-peristiwa penampakan Yesus yang bangkit ini mau mengajak kita untuk hari demi hari kita membuka diri akan rahmat dan bimbingan Tuhan dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita itu. Karena di sanalah Tuhan Yesus berkarya, Tuhan Yesus membimbing kita yang tentunya kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, paling tidak lewat penampakan-penampakan Tuhan Yesus yang bangkit itu mau mengajak kita untuk semakin berkembang iman kita, semakin dewasa iman kita, sehingga kita semakin mengasihi Allah kita. Dan seterusnya kita akan menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama kita, lebih-lebih mereka yang membutuhkan. Dan akhirnya kita berani untuk menjadi saksinya, untuk kita melalui pekerjaan, karya pelayanan kita menjadi saksi Tuhan yang bangkit itu dalam setiap pengalaman hidup kita setiap hari. Hei makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyikan bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya, soraklah. Haleluya, 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 haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.